Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, shalom teman-teman. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya buat teman-teman. Salam buat keluarga teman-teman juga yang ada dimanapun teman-teman berada. Semangat selalu dengan saya Bung Ropan. Dan kembali kita bicara sekarang untuk tim senior kita yang sedang dipersiapkan oleh Patrick Kluivert, pelatih kepala, dibantu para asistennya, Dani Lansat, Alex Pastoor, dan Gerard van den Berg yang juga merangkap sebagai coach untuk timnas U23. Kita akan menghadapi Australia. Saya tidak bicara lawan Bahrain dulu, karena di bulan Maret itu ada 2 pertandingan, tanggal 20 lawan Australia di Sydney dan Bahrain bermain di GBK di Jakarta. Nah, yang paling krusial adalah bagaimana kita bisa mengamankan poin sesuai dengan keinginan Patrick Kluivert. 1 poin saja ya untuk dia ambil, berarti hasil imbang. Menang adalah bonus tentunya ya. Dan siapa yang dia akan panggil teman-teman untuk masuk di dalam squad Patrick Kluivert? Saya pikir tidak akan berbeda jauh ya dengan apa yang sudah ada sebelumnya yang ada di squad STY, bahwa Patrick akan coba mempertahankan ini. Kalau ada penambahan mungkin ada 1-2 pemain yang akan masuk, pemain baru, tapi pemain-pemain lama setelah dievaluasi tentunya mereka masih sangat dibutuhkan di tim saat ini. Jadi Patrick tidak akan banyak merombak ini, dia akan meneruskan ini, tinggal pola taktik strateginya yang dia akan ubah. Kalau sebelumnya dengan 3-4-3, maka dia sudah bilang akan lebih bermain ofensif. Dia ingin dengan gaya attacking football. 4-3-3 tentunya menjadi formasi paling utama. Soal nantinya ada modifikasi perubahan terjadi dengan 4-2-3-1, 3-5-2 itu persoalan nanti. Tapi dia ingin bermain dengan lebih menyerang. Tapi di Australia ini, saya pikir Patrick Kluivert harus berhati-hati. Harus mencermati dengan seksama kalau ingin mengamankan 1 poin. Artinya tidak kalah. Nah, nama-nama yang disinyalir sudah ada di dalam sakunya Kluivert ya, itu belum sampai 20 orang ya. Walaupun 23 nama yang akan masuk, bahkan mungkin akan lebih dipanggil, bisa 25, 26 pemain yang akan dipanggil, tapi 19 nama ini yang saya pikir sudah ada dalam genggaman Patrick Kluivert ya. Minus Ragnar Oratmangun yang kena akumulasi 2 kartu kuning, dan juga dengan Justin Hopner ya, yang kena kartu merah ketika lawan Arab. Nah, mereka akan masuk di pertandingan selanjutnya setelah Australia. Mereka akan ada di pertandingan lawan Bahrain, Ragnar dan Justin. Nah, lalu siapa 19 nama ini? Teman-teman tentunya agak penasaran. Ya, menurut saya ya ini tidak akan berubah jauh, bahwa 2 kiper akan pasti masuk ya di sini, yaitu Martin Pas dan Nadeo Argiwinata ya. Kemudian kalau Martin Pas kita tahu ya, main di Dallas, Nadeo di Borneo. Jai Ises ya, Venezia, Mesilgas ya, FC Twente. Kemudian Kevin Dix ya, sekarang masih di Copenhagen ya, karena dia habis musim ini, setelah sampai bulan Mei dia akan pindah ke Borussia Mönchengladbach, bermain di Bundesliga atau di Liga Jerman. Itu Kevin Dix ya. Rizky Ridho, Persija. Ivar Janer ya, dia bermain ya, saya pikir dia di U21 ya, di ST Divisi atau Divisi 2, ada di Utrecht sana. Kemudian Tom Haye ya, kita tahu akan bermain di Almere City. Dan Ole Romani yang belum lama diambil sumpah, bermain di Oxford United. Marcelino Ferdinand juga di Oxford ya. Marcelino akan mainkan di tim U21 tentunya di Oxford untuk menambah jam bermain dia. Tapi ini pemain yang disukai oleh Patrick Kluivert, Marcelino, yang mencetak 2 gol kemenangan kita melawan Arab Saudi. Jadi dia akan masuk di dalam skuadnya Patrick Kluivert. Kemudian 11 Sandy Walsh ya. 12 Sain Patinama. Sandy kita tahu di Yokohama Mariners ya. Mariners. Kemudian ada Sainz di Cas Open. Eliano Reinders, Paxwell ya akan masuk tuh di nomor 13, dan Calvin Verdong, Nijmegen
yang 14. Elkan Bagot di Blackpool. Kemudian ada Ramadan Sananta pemain di Persis Solo akan masuk. Rafael Struijk ya, ini akan masuk, kita tahu di Brisbane Roar. Dan Jordi Amat kita tahu JDT. Dan nomor 19 adalah Jakob Sayuri di Malut United. Jadi itu 19 nama yang sementara yang menurut saya itu sudah ada di saku. Kalau ada perubahan-perubahan nanti ke depan ada penambahan-penambahan 5-6 pemain, saya pikir itu menjadi saya akan menunggu ya siapa pemain baru yang betul-betul memang pertama kali yang diambil oleh Kluivert untuk masuk mengenakan kostum tim nasional kita. Itu kan yang menjadi penasaran saya sampai saat ini, siapa. Ya kalau nama-namanya sudah pernah keluar masuk ya sudah biasa. Makanya kita akan tunggu ada sekitar 6-7 nama lagi yang akan kita lihat untuk ke depan, teman-teman. Semoga yang terbaik ya yang dipilih oleh Patrick Kluivert. Tapi apa yang saya sebut tadi itu mereka sudah ada di saku Patrick Kluivert. Ya, dia akan mengumumkan tentunya dalam 2 minggu ke depan untuk nama-nama yang akan dipersiapkan menghadapi lanjutan pertandingan di grup C Pra-Piala Dunia zona Asia menghadapi Australia. Ya, kemudian nanti ada berikut lagi nama-nama untuk menghadapi Bahrain yang saya bilang tadi kan, di mana Ragnar sudah kembali dan juga bersama dengan Justin Hubner yang sudah bermain. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini untuk persiapan timnas kita yang terbaik. Sekali lagi banyak yang menanti ya bagaimana kinerja dari Patrick Kluivert setelah menggantikan STY, dan kita semua ingin ya ada hasil yang bagus, karena dengan hasil bagus itu akan membuka harapan kita ya menuju ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko dan Kanada. Tidak mudah, tidak gampang, ini perjuangan pertaruhan bagi Patrick Kluivert dan tim kepelatihan, karena kalau sampai kita kalah melawan Australia dan Australia bertekad untuk mengalahkan kita, tentunya harapan itu tinggal kita memanfaatkan 2 pertandingan kandang ya melawan Bahrain dan Cina, sehingga kita punya harapan untuk bertarung lagi di putaran keempat. Karena kalau Australia menang, posisi Australia itu lebih enak dibandingkan dengan kita, karena mereka akan ke Cina dan mereka akan bisa mengatasi Cina untuk tetap berada di posisi kedua di belakang Jepang. Makanya kita perlu untuk imbang. Kalau kita imbang ini enak dalam pertarungan persaingan kita dengan Australia termasuk dengan Arab. Karena kan bukan cuma kita yang dapat nilai 6. Ada juga Bahrain, ada Arab dan juga termasuk dengan Cina. Australia dengan nilai 7. Jadi pertarungan di antara ini bagus. Di antara Australia, Indonesia, Arab, Bahrain dan Cina. Kalau Jepang nggak usah ngomongin lah, pasti mereka lolos. Karena mereka akan menghadapi Bahrain, di kandang mereka akan menang. Dan mereka akan menjadi tim pertama Asia yang akan lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan saya Bung Ropan, ciao.